Kisah kedekatan hubungan Ketua Bidang Informasi dan Publikasi BAI DPD DKI Jakarta dengan Ketua BAI DPD DKI Jakarta, kerekatan itu dimulainya sejak 4 tahun silam. Berikut kesaksiannya. Seperti apa Pak Ridho? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak. Saya Ridho sebagai Ketua Bidang Informasi dan Publikasi di BAI DPD DKI Jakarta. Jadi pagi hari ini saya akan menceritakan awal perkenalan saya dengan Ketua BAI DPD DKI Jakarta, yaitu Pak Nurdin Aliandi. Singkatnya, pada malam itu saya diajak ayah saya ke kediaman Pak Nurdin. Nah, di situ pada malam itu memang ramai dan saya diperkenalkan ayah saya ke Pak Nurdin. Kemudian saya melihat bahwa Pak Nurdin itu menyeramkan gitu wajahnya dan terlihat bengis. Namun seiring berjalannya waktu dan saya lebih dalam mengenal Pak Nurdin, tidak sesuai apa yang saya pikirkan. Ternyata tidak apa yang saya bayangkan itu di luar dugaan saya. Kemudian saya diajak Pak Nurdin Aliandi untuk gabung di BAI DPD DKI Jakarta. Pada saat itu saya sebagai Wakabid Kominfo dan ayah saya sebagai Kabid Kominfonya. Setelah itu saya diajak untuk membantu-bantu di BAI DPD DKI Jakarta dan membuat video tentang kegiatan-kegiatan BAI DPD DKI Jakarta. Waktu itu saya memang terlibat gitu kan, utang piutang salah satu rentenir, dan saya udah upayakan nyari kesana kesini namun hasilnya nihil. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang ke Pak Nurdin bahwa saya ada hutang dengan rentenir, dan tanpa banyak omong Pak Nurdin itu langsung memberikan uang tersebut ke saya, Pak. Itu padahal saya dengan beliau itu baru kenal itu belum cukup lama itu, dan tapi beliau langsung percaya begitu aja dan tanpa berpikiran buruk tentang saya. Untuk jaminan saya meminjam ke Pak Nurdin, saya mau inikan motor saya, Pak. Dan tapi motor itu tidak digunakan, bahkan tidak dipakai gitu kan. Dan untuk saya warawiri itu beliau malah ngasih motor ke saya, itu pinjamkan motor. Saya itu suruh pulang ke rumah, Pak. Nah, saya sih sempat berpikir syarat yang diberikan Pak Nurdin tuh aneh gitu menurut saya kan. Tapi saya ikuti arahan beliau, suruh pulang, Pak, minta maaf kepada kedua orang tua saya. Nah, saya ikuti arahan beliau. Kemudian saya cuci kaki ayah saya dan ibu saya. Nah, di situ ibu dan ayah saya itu bertanya-tanya, kaget, kamu kenapa, dan kamu ya kaget lah gitu, Pak, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, terus saya sujud dan cuci kaki kedua orang tua sampai nangis saya, Pak. Itu, dan orang tua saya pun memeluk saya dan mendoakan saya gitu. Dan saya cerita kepada orang tua saya tentang apa yang saya alami gitu. Jadi kalau Pak Nurdin, saya sapaan dekatnya itu, sapaan akrabnya Om. Saya sebut dia Om. Jadi Om Nurdin ngajari bakti pada kedua orang tua. Itu kunci kalau kamu mau maju dan sukses. Gitu. Waktu itu saya kaget dan ya tersentuh, Pak, terenyuh. Saya sampai memeluk beliau, baru kali ini ada
rekan ayah saya itu yang setulus beliau gitu. Dan saya tidak pernah merasakan sepenglihatan saya, Pak, teman-teman ayah saya itu tidak ada yang orang seperti beliau karakternya. Menurut keterangan orang banyak bahwa Pak Ridho itu tidak pernah mengeluarkan air mata. Apa betul di saat itu sampai Pak Ridho nangis-nangis? Jadi waktu saat itu, Pak, sore hari, saya memang seberat apapun permasalahan yang saya hadapin ataupun seberapa besarnya orang itu, saya tidak pernah mengeluarkan air mata. Tetapi dengan Pak dan Aliandi, karena beliau tulus membantu saya terenyuh dan saya peluk beliau saat itu sambil menangis dan mengucapkan terima kasih. Saya tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Kalau orang baru mengenal beliau, mungkin pandangannya sama seperti saya, penglihatannya buruk, ini orang keras, premanisme, seperti itulah pandangannya. Tapi kalau kita sudah mengenal beliau lebih dalam, semua itu tuh tidak benar gitu. Bahkan beliau itu penyayang dan jiwa sosialnya tinggi, tidak pernah memandang siapapun orang itu gitu, dalam membantu orang-orang tersebut. Dan beliau itu selalu ikhlas. Sepengetahuan saya, pendekatan antara ayah saya dengan Pak Nurdin itu udah sangat solid. Artinya walaupun mereka tidak jarang berjumpa, mereka itu saling mendoakan dan saling mensupport satu sama lain. Apapun yang dijajaki, beliau selalu mendukung gitu. Dan pada saat itu ayah saya mendirikan perusahaan media, dan anggotanya waktu itu cuma 2, dan itu pun dari Pak Nurdin anggotanya gitu. Kemudian kalau untuk kedekatannya memang saya juga sempat bingung, tidak pernah bertemu tapi saling mendoakan, itu yang ada di benak saya waktu itu. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nurdin atau Om Nurdin yang selama ini telah menyadarkan diri saya yang tadinya saya arogansi, keras kepala, dan komentar dari keluarga saya itu sangat drastis. Artinya beliau tuh kaget, dan di sisi lain mereka tuh mendukung. Saya berada di BAI DPD DKI Jakarta karena memang keluarga saya tuh melihat sendiri dan menyaksikan sendiri perbedaan sifat karakter saya gitu yang beda semenjak anggota BAI DPD Jakarta. Pesan dari saya, tingkatkan solidaritas dan utamakan arti kebersamaan. Jangan ada keegoisan di antara lain, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Intinya tingkatkan akhlak dan ikuti arahan-arahan petinggi-petinggi BAI dengan harus dijadikan sebagai akademi dan perubahan diri, dan jangan dijadikan sebagai ladang untuk mencari uang. Karena di sini nanti kalau memang kita mematuhi aturan-aturan yang berlaku, uang akan datang dengan sendirinya.